Namun, yang lebih membuat tidak habis pikir adalah bukan hanya disuruh untuk mencari pinjaman. Daniel juga terkadang diminta untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Bagaimana bisa ya? Daniel menerima saja saat diminta seperti itu. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang begitu tragis terjadi di Ogan Komering, Ulu Timur pada tahun 2025. Rasa sakit hati dan kesal yang sangat mendalam membuat seorang pria dengan tega menghabisi seorang lansia yang merupakan tetangganya. Lantaran dia sering diminta untuk mencari pinjaman uang. Lalu malah dia yang disuruh untuk melunasi pinjaman tersebut. Bagaimana bisa seperti itu ya sobat? Benar-benar hal yang gak masuk akal. Untuk mengetahui cerita selengkapnya, langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang lelaki yang buron hampir 1 bulan karena pria Parubaya akhirnya ditangkap polisi. Itu rupanya dipicu perihal utang piutang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di sebuah daerah yang asri di Ogan Komering Ulu atau Oku Timur, terdapat sebuah wilayah yang dikenal sebagai penghasil sumber pangan dan perikanan, yaitu sebuah dusun Sungai Miwang, Desa Menanga Tengah, Kecamatan Semendawai. Desa ini berada di Kecamatan Semendawai Barat, tempat di mana warganya hidup saling berdampingan. Di antara para warganya, ada seorang pria yang berusia 30 tahun yang bernama Daniel Asmara. Orang-orang di lingkungan sekitarnya akrab menyapa dia dengan panggilan Daniel. Mengenai latar belakang kehidupannya, tidak dijelaskan secara detail di media. Pekerjaan apa yang dia geluti juga tidak disebutkan. Namun diketahui bahwa Daniel ini hidup berkecukupan. Daniel punya kendaraan pribadi yang memudahkan dia untuk bekerja sehari-hari. Dan dia juga memiliki sebuah rumah untuk tempatnya bernaung. Diketahui juga bahwa sebagian besar keluarganya tinggal di Kabupaten Merangin, Jambi. Di lingkungan sekitarnya, Daniel dikenal cukup akrab dengan para tetangganya. Tidak hanya dengan mereka yang seumuran atau sepantaran, tetapi juga dengan tetangganya yang lebih muda maupun yang lebih tua. Di antara para tetangganya, ada satu tetangga yang sangat dekat dengannya. Itu adalah seorang pria yang lebih tua 26 tahun darinya. Yang artinya, pria ini adalah seorang lansia yang umurnya sudah mencapai 56 tahun, bernama Agus Cik. Entah ya sobat, bagaimana mulanya keduanya bisa jadi dekat, namun diketahui bahwa rumah keduanya hanya berjarak 150 meter saja. Mengenai latar belakang kehidupan Agus Cik ini, juga tidak dijelaskan secara detail di media atau informasi manapun. Yang jelas, Agus atau yang lebih akrab disapa Pak Bray oleh warga sekitar, adalah seorang lansia yang menjalani kehidupan masa tuanya dengan bersantai dan bersenang-senang, melakukan apapun yang dia inginkan sesuka hatinya di sisa umurnya tersebut. Walaupun demikian, meski suka menikmati hidup, namun kenyataannya Agus sering sekali tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi gaya hidupnya. Dan saat keinginannya untuk bersenang-senang tidak sejalan dengan isi kantongnya, Agus pun memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang. Yang mana jalan yang dia pilih adalah menyeret hidupnya di dalam kesulitan, yaitu dia berhutang. Mungkin jika Agus bijak di dalam mengatur keuangan dan mau berusaha keras untuk segera melunasi hutang-hutang yang sudah dia punya, masalah hutangnya tidak akan menjadi beban. Namun sayangnya, Agus mengentengkan masalah hutang, yang mana lebih tepatnya, kesulitan hidupnya membuat dia tidak mampu untuk membayar hutang-hutang tersebut. Sekalinya punya uang, uangnya malah digunakan untuk hal lain, bukan untuk membayar hutang. Sehingga hutangnya jadi semakin lama, semakin menumpuk saja. Lalu sobat, terkait persoalan hutang piutang ini, ternyata Agus kerap sekali meminta bantuan kepada Daniel. Yang selama ini diketahui bahwa Daniel selalu disuruh untuk mencarikan hutang untuk Agus. Memang terdengar agak sedikit aneh, namun begitulah yang terjadi. Mungkin karena kedekatan antara Agus dengan Daniel, jadinya Daniel pun mau membantu Agus. Namun, yang lebih membuat tidak habis pikir adalah bukan hanya disuruh untuk mencari pinjaman. Daniel juga terkadang diminta untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Bagaimana bisa ya? Daniel menerima saja saat diminta seperti itu. Bahkan untuk melunasi hutang tersebut saja rasanya jauh sekali dari akal sehat.
Sebuah keadaan yang sebenarnya benar-benar membingungkan. Dan pada kenyataannya, Daniel menuruti keinginan Agus. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang membuat Daniel begitu mau membantu Agus. Mulanya Daniel ini disuruh-suruh untuk mencari utang. Bahkan juga disuruh melunasi utang tersebut. Dan dia masih terima-terima saja. Meski Daniel tidak dapat menampik jika dia merasa kesal dan sakit hati dengan sikap Agus itu. Dia merasa terjebak. Hingga puncaknya adalah saat Daniel diminta untuk menggadaikan rumah dan sepeda motornya untuk membayar hutang Agus. Dan entah apa yang merasuki pikiran Daniel di saat itu. Daniel malah setuju dengan permintaan itu. Dia sampai rela menggadaikan rumah tempat tinggalnya dan sepeda motornya demi membantu melunasi hutang pria lansia tersebut yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia. Sampai saat Daniel menyadari Agus telah mengkhianatinya. Uang gadai tersebut rupanya bukan dipakai untuk membayar hutang, malah melainkan diambil oleh Agus sendiri untuk hal yang lain. Kekecewaan dan amarah yang selama ini dipendam oleh Daniel benar-benar sudah meluap dan akan segera meledak. Karena dia merasa telah dipermainkan dan dimanfaatkan habis-habisan tanpa sedikit pun rasa tanggung jawab dari Agus. Daniel sontak gelap mata. Dia di saat itu, saking sudah emosinya, dia jadi dendam kepada Agus. Dan dia ingin sekali memberikan pelajaran kepada lansia ini. Daniel berencana untuk membuat Agus kapok karena telah mempermainkannya. Dan dia malah kepikiran ingin segera menghabisi nyawa Agus. Untuk melancarkan rencana sadisnya tersebut, Daniel meminta bantuan temannya yang berinisial MP untuk memancing Agus keluar rumah. Entah mungkin jika Daniel yang melakukan itu sendirian, Agus tidak akan mau keluar karena Agus pasti menghindari untuk bertemu dengan Daniel karena dia tahu akan ditagih uang hasil dari menggadai motor Daniel. Saat itu, entah apa yang diiming-imingkan oleh Daniel kepada MP. Namun yang jelas, MP tergiur dengan tawaran Daniel dan setuju untuk membantu dia. Apalagi di saat itu, dia juga hanya disuruh memancing saja, tidak turun tangan untuk menghabisi nyawa dari Agus. Selain itu, Daniel juga menyiapkan sejumlah alat yang akan dia gunakan untuk menghabisi Agus, yaitu menyiapkan air keras cuka parah, yang mana rencananya air keras tersebut akan Daniel siramkan kepada Agus untuk membuat Agus tidak berdaya, sebelum akhirnya nanti barulah dihabisi. Selain itu, Daniel juga menyiapkan kayu dan juga sebilah pisau dengan gagang kayu sepanjang 25 cm sebagai alat untuk menyerang dan menghabisi nyawa Agus. Lalu, setelah Daniel selesai mempersiapkan rencananya, Daniel sudah siap untuk melancarkan balas dendam atas rasa sakit hatinya terhadap Agus. Pada hari Jumat tanggal 8 Februari tahun 2025, di tengah udara malam yang dingin, sekitar pukul 1.30 dini hari, dia bersama dengan MP, Daniel, memancing Agus untuk keluar rumah dengan memakai alasan tertentu. Agus di saat itu tidak curiga jika ada rencana jahat yang sudah dipersiapkan untuknya. Di saat itu dia lantas setuju untuk bertemu dengan MP di suatu tempat. Daniel yang berencana ingin menghabisi nyawa Agus di tempat yang sepi dan jarang dilalui orang. Dia meminta MP untuk menyuruh Agus datang ke sebuah jembatan di Sungai Miwang yang masih berada di wilayah Dusun Sungai Miwang, Desa Mananga Tengah, Kecamatan Semendawai. Di dalam perjalanan yang cukup singkat, Agus pun akhirnya sampai di jembatan tersebut. Sesampainya dia di sana, dengan tatapan yang begitu kasar, Daniel yang sudah tidak tahan ingin melampiaskan kemarahannya dan rasa sakit hatinya, dia langsung melancarkan aksi kejinya. Daniel di saat itu membuka tutup botol air keras cuka parah dan tanpa aba-aba, dia langsung menyiramkan seluruh isi botol air keras tersebut ke arah wajah Agus. Agus yang wajahnya disiram air keras langsung menjerit kesakitan, merasakan wajahnya yang terbakar karena air keras itu mengenai mata. Agus pun juga merasakan perih yang sangat hebat di matanya yang sontak tidak bisa dia buka sama sekali. Begitupun juga mengenai hidungnya yang membuat Agus jadi tidak bisa bernafas. Jeritan Agus di saat itu pecah di suasana malam yang sangat hening di desa tersebut. Meski begitu, ternyata warga sekitar yang sudah terlanjur terlelap tidur tidak ada yang mendengar suara jeritan Agus. Apalagi lokasi jembatan juga cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga suara jeritan Agus kalah dengan ramainya suara hewan-hewan kecil di malam hari. Di tengah rasa terbakar yang begitu hebat yang Agus rasakan, Daniel yang berhasil membuat Agus lengah langsung melancarkan serangan berikutnya. Dengan begitu kuat, Daniel langsung memukul dahi Agus. Akibat pukulan yang sangat kuat tersebut, dahi Agus remuk, mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak. Dan saking kuatnya pukulan itu, Agus sampai tidak sadarkan diri dan terhempas ke belakang. Dan naasnya, dia jatuh dari jembatan. Karena Agus sudah jatuh dari jembatan, Daniel pun lantas tidak dapat untuk memberikan serangan lainnya. Kendati demikian, Daniel berharap Agus yang jatuh dari jembatan tidak selamat nyawanya. Dengan keyakinannya tersebut, Daniel dan MP yang tidak ingin dicurigai memutuskan langsung untuk melarikan diri. Entah kemana perginya MP di saat itu. Namun, Daniel yang dilanda kepanikan setelah menghabisi Agus, lalu melarikan diri ke rumah keluarganya di wilayah Kabupaten Merangin, Jambi. Sementara itu, Agus yang terhempas dari jembatan, dia pun sekarat
Karena tidak mendapatkan pertolongan, Agus yang sekarat kemudian tewas meregang nyawa di dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Hingga waktu berlalu begitu cepat, dan saat pagi hari tiba, matahari baru muncul di permukaan. Pada sekitar pukul 6:15 pagi, tiba-tiba warga dusun Sungai Miwang digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria di bawah jembatan Sungai Miwang. Yang membuat warga benar-benar tidak percaya adalah bahwa jasad tersebut merupakan jasad seseorang yang mereka kenal karena masih warga wilayah itu. Mereka mengenali jasad tersebut adalah Agus dan mereka langsung mengabarkan soal temuan jasad Agus ini kepada keluarga Agus. Pihak keluarga yang mengetahui jika Agus ditemukan tewas di bawah jembatan, mereka berteriak histeris. Mereka tidak pernah membayangkan pria lansia tersebut akan berakhir dengan mengenaskan. Di tengah-tengah kesedihan, mereka juga bingung apa yang membuat Agus bisa berakhir seperti itu. Dan oleh karena itu, pihak keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke tim kepolisian. Dan setelah mendapatkan laporan, tim kepolisian pun langsung datang ke lokasi untuk mengamankan lokasi tersebut dan melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, tim kepolisian langsung mengamankan jasad dari Agus dengan kondisi yang penuh luka, termasuk adanya luka dari cairan keras di wajahnya. Hal itu pun memunculkan dugaan kuat bahwa korban ini merupakan hasil dari penghilangan nyawa seseorang. Jasad Agus saat itu dievakuasi ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, tim kepolisian di lokasi mengumpulkan bukti-bukti dan kesaksian yang dapat mengungkap penyebab dari meninggalnya korban. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad Agus lalu dipulangkan kepada keluarga untuk disemayamkan dan dimakamkan secara layak di desa setempat. Kepergian Agus di saat itu membuat warga sekitar merinding. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi kepada Agus sampai dia dihabisi sebegitu teganya? Dan oleh sebab itu, pihak keluarga meminta tim kepolisian untuk mengungkap kasus ini dan segera menangkap pelakunya. Di dalam upaya mengungkap pelaku, tim kepolisian awalnya menghadapi berbagai kendala akibat banyaknya kemungkinan yang ada. Situasi ini membuat proses investigasi memakan waktu cukup lama untuk bisa memilah-milah dan mempersempit daftar terduga pelaku. Meski begitu, setelah melalui serangkaian penyelidikan yang intensif, identitas pelaku akhirnya mengerucut pada seorang pria yang bernama Daniel Asmara. Dugaan terhadap Daniel pun semakin kuat saat keberadaan Daniel tidak ditemukan di wilayah desa setempat. Untuk itu, kepolisian pun lalu melacak keberadaan Daniel. Dari informasi yang dikumpulkan, tim kepolisian mendapati informasi bahwa Daniel kabur ke Jambi. Tidak ingin membuang waktu, tidak ingin kehilangan jejak dari si pelaku, tim kepolisian dari Resmo Polsek Cempaka dan Polres Oku Timur langsung meluncur ke Jambi untuk menangkap Daniel. Setelah berkoordinasi dengan Polda dan Polres Jambi, tim gabungan Resmo Polda Jambi, Polres Merangin, dan Polres Cempaka Oku Timur, mereka langsung memburu Daniel sampai ke sudut-sudut kota tersebut. Setelah beberapa pekan dari awal ditemukannya jasad Agus, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekitar pukul 5 sore, Daniel pun akhirnya tertangkap di rumah keluarganya di daerah Merangin, Jambi. Daniel yang di saat itu tertangkap basah tidak mampu mengelak atas perbuatannya. Dia mengakui semuanya. Dia mencoba untuk kooperatif dan pasrah. Sambil tertunduk lesu, Daniel digiring ke kantor kepolisian untuk diinterogasi lebih lanjut. Bersamaan dengan ditangkapnya Daniel, tim kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah satu unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi F3618 UCP, pakaian milik pelaku, termasuk jaket, kaos dalam, celana jeans hitam, dan topi putih yang berlumuran cairan merah, serta sebilah pisau dengan gagang kayu sepanjang 25 cm. Saat diinterogasi, Daniel mengaku bahwa selama ini dia sering diminta untuk mencari pinjaman uang, yang mana pada suatu hari, Daniel sampai disuruh menggadaikan rumah dan sepeda motornya untuk membantu melunasi hutang-hutang Agus. Namun uangnya malah diambil untuk hal yang lain dan tidak pernah dikembalikan. Sakit hati dengan kelakuan Agus, Daniel pun jadi gelap mata dan dia langsung berniat menghabisi nyawa Agus. Akibat dari perbuatannya, dia harus mempertanggungjawabkan semuanya dan Daniel kini mendekam di penjara. Daniel disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Atau pasal 351 ayat 3 tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun. Sementara dari informasi terakhir diterbitkan di media, satu pelaku lainnya yang terlibat di dalam aksi ini, yaitu MP, masih berstatus DPO. Dia melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya. Itu dia sobat, kisah dari Agus yang dihabisi nyawanya oleh Daniel, orang yang sering membantunya, namun malah dia manfaatkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian
Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.